Siap Bunda Juro. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dibukakan pintu-pintu surganya Allah, dan mudah-mudahan semakin hari usia kita semakin bertambah, semakin kita memahami ajaran agama kita, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Salah satu yang Allah berikan kebaikan berupa memahamkan kita semuanya terhadap agama, sebagaimana sabda Rasulullah, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan seseorang itu terhadap agama. Mudah-mudahan setiap ayat dan hadis yang kita kaji dalam setiap subuhnya memberikan asar, ya, dampak kepada kita semua. Semakin hari semakin tafaqquh fiddin, dan tentu saja Allah memberikan, kita berharap Allah memberikan hidayah atau taufik, kita dimampukan untuk mengamalkan sedikit demi sedikit pesan dari Allah, juga pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah hari kemarin, ya, kita membahas tafsir surah Al-Baqarah, untuk hari ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yaitu karangan Syekh Imam An-Nawawi, ya. Marilah kita buka bersama-sama kitab yang setiap minggu kita bahas. Mudah-mudahan kita juga kecipratan berkahnya, ya, kecipratan kesolihannya, kecerdasannya, dan ketafaqquh fiddinannya. Baiklah, tidak terasa kita sudah menginjak pada bab 16 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Untuk bab 16 ini tentang babun fil amri bil muhafizati ala sunnah wa adabiha. Nah, ini tentang bab untuk menjaga sunnah. Sebentar, ada yang masuk dulu. Baiklah, Kang Founder, silakan, ada yang akan disampaikan untuk memotivasi kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali PAS, para pejuang amal soleh. Ada rasanya, ya, ketika kita mengawali hari-hari yang dianugerahi Allah berupa kesempatan untuk lebih apa istilahnya, memanfaatkan lagi tazkiyatun nufus, proses penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang rajin menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang malah terus-terusan mengotori jiwanya. Nah, alhamdulillah dengan program kajian ini, baik di subuh hari, ya, ada badar, tafsir Quran, hadis, parenting, atau apa saja yang sekira bermanfaat, yang merujuk pada Quran dan Sunnah, dan juga ditambah sore hari pada program Odop One Day One Page, sehari cukup baca dan setor laporan sehalaman saja. Maka dua program ini saja udah sangat benar-benar mengawal kita bagi proses tazkiyatun nufus tersebut atau penyucian jiwa. Masya Allah, saya bersyukur sekali jika sudah tak ada lagi aksi mengaji dan tolab ilmu, ya saya jujur saja lebih baik melikuidasi komunitas, karena cara cerdas apalagi untuk menghabiskan sisa waktu yang Allah beri ke hidup kita, cara cerdas apalagi untuk menghabiskan masa-masa hidup kita yang terus sekian hari semakin menua,
kecuali dengan pengembangan diri atau tolab ilmu berbasiskan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya masih dari posisi di salah satu hotel Setiabudi di Bandung, tetap merindukan majelis ilmu seperti ini. Sesibuk apapun, terima kasih untuk saling mengingatkan. Minimal dalam sepekan itu ada frekuensi yang lebih dominan hadirnya ketimbang tidak hadirnya. Itu harus kita kawal terus. Terima kasih atas tawasaunya, ketersalingan dalam menjalani aksi-aksi kebajikan ini, dan juga ketersalingan dalam saling menguatkan kesabaran dalam menjalani kebajikan ini. Terima kasih Bu Dr. Penti, sahabat Akang dari Garut, luar biasa sekali ya. Sejak 2018 kita selalu membersamai sahabat-sahabat CNKRI. Terima kasih Bu Hajah Nunung, kemudian dari Bontang, Kalimantan ya. Kemudian ada juga dari Tasik, Teh Pupu, lalu Bu Aini Nur MPD, kemudian Umi Yuyun dari Sumedang, dan sahabat-sahabat lainnya. Luar biasa sekali. Tetaplah mengawal NKRI dengan aksi-aksi amal soleh. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah memberi balasan terbaik kepada sahabat-sahabat semua. Rabbana afrig alaina sobron. Semoga Allah menganugerahi kesabaran kepada kita, kesabaran yang berlebih lagi, karena kesabaran yang tahun lalu hanya cukup untuk ujian versi tahun lalu, sedangkan ujian-ujian Allah untuk masa-masa ke depan tentunya lebih kompleks lagi, lebih hot lagi. Maka penting untuk selalu memohon penebalan kesabaran, kualitas kesabaran yang lebih super duper lagi ketimbang yang sudah-sudah. Wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Semoga semakin kokoh posisi kita, perjuangan kita, jalan tempur kita, jalan perjuangan kita. Mari kita warnai NKRI, mari kita celupin sibgoh medan juang literasi, dakwah, dan edukasi NKRI tercinta kita ini. Semoga mendatangkan ampunan Allah bagi kita semua. Semoga memancing datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga keberkahan bagi anak turunan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kang Founder yang sudah memberikan motivasi ya kepada kita semua untuk terus berada dalam kajian yang sudah dirintis ya sejak 2018, dan langsung saja kita masuk pada pembahasan ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baiklah, karena waktunya sudah agak mepet ya, mungkin tidak ada kesempatan untuk dibaca oleh ibu-ibu dan bapak semua di sini. Langsung saja saya bacakan sendiri ya, dari bab fil amri, perintah bil muhafadati ya, bil muhafidah, untuk menjaga ala sunnah Rasulullah, wa adabiha, dan menjaga adab-adabnya. Baiklah, di sini Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya yang pertama adalah beliau mengutip salah satu firman Allah ya, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, di sini kita sudah mendapati dari surah Al-Hasyr ayat 7. Sebetulnya ini kutipan akhirnya ya. Kalau secara lengkapnya di sini sudah akan saya bacakan secara lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma afa Allah, dan apa saja
afa ya, harta rampasan, fai ya. Ada gonimah, ada fai. Kalau gonimah itu harta rampasan yang diperoleh setelah perang. Kalau fai itu harta dari orang kafir ya, yang diterima tetapi tanpa peperangan dengan jalan damai. Nah di sini wama afa Allah, dan apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan kepada yang diberikan Allah. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah jadi dalam kutipan pertama yang dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi adalah surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma'afa Allah ala rasulihi, apa saja harta rampasan atau istilahnya harta fai yang diberikan Allah ala rasulihi kepada rasulnya, minhum dari mereka ya, harta benda dari mereka, fama aujaftum alaih, maka untuk apa-apa ya, aujaftum untuk tidak mengerahkan, alaihi atasnya, min khailin seekor kuda pun. Nah jadi peperangannya tanpa mengerahkan kuda, walarikab, kemudian tidak yang pertama kuda ya, kemudian yang kedua adalah unta, walakin Allah, tetapi harta tersebut diperoleh ya karena Allah, yusallitu, bahwa Allah memberikan kekuasaan, bahwa Allah memberikan kekuasaan rusulahu kepada rasulnya, ala mayyasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wallah, dan Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Nah jadi di sini kemudian selanjutnya di sini ayat yang dalam surah Al-Hasyr ini, ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura ya, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada rasulnya min ahlil qura, dari penduduk kota, falillah. Nah itu untuk rampasan fai itu untuk siapa saja, lillah untuk Allah, wali rasul untuk rasul, walidil kurba untuk kaum kerabat, wal yatama dan untuk orang-orang yatim, wal masakin untuk orang-orang miskin, wabnis sabil untuk ibnu sabil ya, yang ada dalam perjalanan, kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum, jadi supaya harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja di antara kalian. Nah ini kemudian di sini dalam lanjutan ayatnya baru ke apa yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menegaskan bahwa apa yang Rasul katakan itu maka ambil, dan apa yang Rasul larang itu maka tinggalkan. Jadi wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang diberikan Rasul kum ya untuk kalian, fakhuduh maka terimalah, wa manahakum, dan apa yang Rasul melarang kalian, anhu tentang hal itu, fantahu maka tinggalkan. Nah jadi sebetulnya ini terkait fai ya, terkait fai, bahwa betul-betul di sini ayat ini menegaskan kita harus menaati Rasulullah ya. Kata kuncinya wa ma atakumur rasul, apa saja yang atakum beliau berikan kepada kalian ya, Rasul berikan kepada kalian, Rasul perintahkan kepada kalian, pakhudhu maka terimalah, wa manahakum, dan apa-apa yang Rasul melarang kalian, anhu tentangnya, fantahu maka tinggalkan. Walaupun ini pada asalnya adalah terkait tadi ya, harta rampasan yang fai, perbedaannya dengan gonimah tadi sudah disampaikan bahwa kalau gonimah itu melalui peperangan harta rampasannya, kalau fai itu Allah saja yang memberikan kekuasaan gitu ya, dengan seizin Allah, Allah memberikan kekuasaan sehingga
harta orang kafir itu secara damai ya diberikan kepada orang muslim. Nah, di sini para ahli ulama fikih ya, kita tidak akan membahas secara fikihnya karena kita bukan membahas tentang fikih. Walaupun kalau harta fai itu kalau menurut fikih pokoknya harta orang kafir ya, yang diambil secara hak tentunya ya, tanpa ada peperangan. Tadi kenapa dinamakan fai? Karena harta itu ya kembalinya dari orang kafir yang sebetulnya tidak berhak memilikinya, dikembalikan kepada umat Islam yang lebih berhak memilikinya. Nah, di sini bahwa peruntukannya Rasulullah ya sudah dalam ayatnya Allah sudah mengingatkan bahwa harta fai itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil gitu ya. Bahwa sebetulnya ini sudah dibahas juga dalam surah Al-Anfal ya, bahwa kalau dalam surah Al-Anfal bahwa rampasan perang itu maka 1/5-nya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi harta rampasan fai ini dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian untuk siapa saja? Untuk Allah dan Rasulullah, yang tentu saja kalau untuk Allah dan Rasulullah dialokasikannya untuk keperluan umat Islam ya secara umum. Nah, kemudian ada bagian juga untuk kerabat Rasul, untuk Bani Hashim, untuk Bani Muthalib ya. Nah, kemudian karena kan mereka tidak boleh menerima sedekah. Nah, kalau untuk fai nah diperuntukkan untuk mereka. Nah, selanjutnya tentu saja nah di sini kita diingatkan bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan ya oleh Allah dan Rasulnya tentang apapun ya, dalam hal ini tentang fai ini ya harus disalurkan kepada orang fakir, kemudian anak yatim, para du'afa yang hijrah bersama Rasul, kemudian orang yang terusir dari kampung halamannya karena harus ikut hijrah bersama Rasul, diberikan kepada para muhajirin, mereka ya yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan berbagai halnya untuk mencari berkah ridho dari Allah. Mereka meninggalkan seluruh yang mereka punya untuk li'izzatil Islam wal muslimin, mengharumkan Islam, untuk menolong agama Allah. Nah, jadi itulah mereka ya yang diberikan harta fai atau rampasan perang yang seharusnya. Jadi intinya di sini adalah bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah tentu saja harus diambil ya oleh kita sebagai umatnya dan tidak boleh menyelisihi keputusan dari Rasulullah terhadap sesuatu, dan sesuatu yang Rasulullah larang tentu saja kita harus mengikutinya. Nah, jadi di sini dalam hal ini intinya Allah menyuruh ya untuk kita menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya sekilas saja ya tentang surah Al-Hasyr ayat 7. Kita langsung saja pada surah An-Najm ayat 3 dan 4, bahwa perintah untuk menaati Rasulullah itu terdapat juga dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di sini Rasulullah Allah menyampaikan ya, bahwa menegaskan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya gitu ya. Kenapa kita harus mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Karena setiap ucapan Rasulullah itu terjaga. Nah, di sini dalam surah An-Najm ya, wa ma yantiqu anil hawa, bahwa tidaklah wama dan tidaklah yantiqu Nabi Muhammad mengucapkan ya anil hawa, sesuai hawa nafsunya ya, tidak seperti itu. Jadi ucapan Rasulullah itu bukan keluar dari hawa nafsunya, bukan karena ada motif apa-apa, tetapi betul-betul ditegaskan oleh Allah bahwa
in huwa illa wahyu yuha gitu, bahwa ucapan yang diucapkan Rasul itu illa kecuali wahyun, kecuali adalah wahyu yuha yang betul-betul diwahyukan kepada beliau gitu ya, bahwa apapun yang Rasul ucapkan semuanya semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia ya, dan tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Nah, bahwa dalam salah satu kutipan-kutipan hadisnya ya yang menjelaskan bahwa betul-betul Rasul itu berbicara itu bukan atas dasar hawa nafsunya, tetapi betul-betul wahyu dari Allah. Dibuktikan misalnya dari hadisnya di sini hadis dari Abi Umamah ya, hadis dari Abi Umamah bahwa Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, la yadkhulanna jannah bisyafa'ati rajulin, bahwa kata Rasul ya, sesungguhnya sesungguhnya yadkhulanna jannah, sesungguhnya ada yang dimasukkan ke surga bisyafa'ati rajulin, dengan syafaatnya seorang laki-laki ya, laisa binabiyin, yang bukan nabi ya, atau salah satu dari dua kabilah ya, mislul hayyaini atau mislu ahadil hayyaini Rabi'ah wa Mudar, yaitu siapa, yaitu namanya Rabi'ah dan Mudar. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au ma Rabi'ah min Mudar. Dia ada laki-laki, Rasulullah itu menyampaikan bahwa ada informasi nanti akan ada yang masuk surga ya atas syafaat seseorang laki-laki ya, tetapi bukan nabi dan bukan berasal dari dua kabilah, yaitu namanya Rabi'ah dan Mudar. Kemudian ada yang mengkonfirmasi salah seorang, ya Rasulullah, au ma Rabi'ah min Mudar, wahai Rasul, bukankah Rabi'ah itu berasal dari Mudar? Qala, kemudian Nabi menjawab, innama aqulu ma aqul, aku hanya mengatakan apa yang harus aku katakan. Nah, jadi itu artinya bahwa dari Allahnya ya, itu merupakan wahyunya memang seperti itu gitu. Di wahyu itu ada yang betul-betul lafad dan berbagai halnya ya, itu dari Allah seperti Al-Quran. Kalau hadis ada hadis juga, ada hadis qudsi ya. Kalau hadis itu ucapan yang sebetulnya itu kan wahyu dari Allah, tetapi bahasanya, redaksinya dengan redaksi Nabi Muhammad, walaupun nanti ada hadis qudsi yang lafaz dan maknanya sama gitu ya dari Allah. Nah, jadi ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu betul-betul semuanya adalah wahyu dari Allah. Nah, bahwa di sini misalnya yang menegaskan bahwa Rasul tidak mengatakan itu sesuai hawa nafsunya, di antaranya ada sebuah kisah ya di sini tentang salah satu sahabat Nabi ya, yaitu Abdullah bin Amr, bahwa Abdullah bin Amr itu beliau menyampaikan seperti ini, kuntu aktubu kulla syai'in asma'hu min Rasulillah, bahwa Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa dia mencatat semua yang pernah ia dengar dari Rasulullah, maksudnya untuk dihafal ya, uridu hifdahu, aku ingin menghafalnya. Kemudian fanahatni Quraisyun, kemudian setelah beliau mencatat apa yang ia dengar dari Rasulullah ya untuk dihafal, kemudian orang-orang Quraisy melarangku untuk melakukan hal itu. Faqalu, nah orang-orang Quraisy ya, mereka mengatakan, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah ya. Kemudian orang Quraisy melarang, sesungguhnya kamu mencatat semua yang kamu dengar dari Rasulullah. Kemudian wa Rasulullah bashar, padahal Rasulullah itu adalah bashar ya, manusia biasa yang Rasulullah yatakallamu fil ghadab, bahwa Rasulullah bisa saja berbicara saat emosi gitu ya, saat marah gitu. Fa'amsaktu anil kitab, maka aku menahan diri dari menulis. Jadi nggak diteruskan menulis apa-apa yang Rasul sampaikan. Kemudian selanjutnya fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian fadzakarot ya dzalik li Rasulillah, maka diceritakan ya hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian gimana jawaban Rasul? Uktub, teruskan tulisanmu ya, terus catat saja. Fawalladzi nafsi biyadi, nah Rasulullah bersumpah ya, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, ma kharaja minni illa haqqun, tidaklah keluar dari lisanku kecuali itu adalah sesuatu yang benar. Jadi kata Rasul menegaskan bahwa ma kharaja minni illa haqqun, tidaklah keluar dari lisanku illa haqqun, kecuali sesuatu yang benar. Jadi beberapa kali dalam hadisnya ya, bahwa ma akhbartukum annahu alladzi min indillah fahuwa alladzi la syakka fihi, kata Rasul bahwa apa yang kusampaikan kepada kalian itu semuanya dari sisi Allah gitu, tidak ada keraguan gitu. Nah, kemudian pokoknya dalam banyak hadis ya Rasulullah banyak menyampaikan bahwa la aqulu illa haqqan, bahwa tidaklah yang aku ucapkan itu kecuali sesuatu yang benar gitu. Nah jadi ini kita harus meyakini bahwa wama yang tiqu anil hawa, tidaklah Rasulullah itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali setiap ucapan Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, sehingga kita wajib untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, tinggal 5 menit, kita langsung saja ya pada hadisnya, karena ini ayatnya sangat banyak ya yang dikutip oleh Syekh Imam An-Nawawi terkait bab 16. Kita harus menjaga sunnah Rasulullah. Nah, di sini kita langsung saja pada hadisnya ke bawah ya. Nah, ini wa amal ahadis. Nah, ini kita langsung saja pada hadis yang terkait dengan kewajiban kita untuk menjaga sunnah Rasulullah. Di sini sudah ada hadis yang ini ya, bentar. Wa amal hadis, adapun hadis-hadisnya fal awal, maka yang pertama ya hadisnya ini adalah an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda ya di sini, da'uni, tinggalkanlah tinggalkanlah oleh kalian dariku mataroktukum, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ini perintah dari Rasul ya, da'uni mataroktukum, tinggalkanlah oleh kalian dariku mataroktukum, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama, sesungguhnya, ahlaka, telah binasa ya, telah membinasakan Allah ya, man kana qablakum, umat sebelum kalian. Alasannya apa dibinasakan? Kasratu su'alihim, banyak bertanya. Nah, banyaknya pertanyaan dari mereka. Wakhtilafuhum ala nabiyihim, dan mereka menyelisihi nabi mereka. Fa idza nahaitukum, kata Rasul, maka apabila aku melarang kalian an syai'in, terhadap sesuatu, fajtanibuh, maka jauhi ya, kalau aku larang jauhi. Wa idza amartukum, dan apabila aku perintah kalian, bi amrin, sebuah perintah, fa'tu, maka fa'tu minhu, maka datangkan, maka upayakan apa yang Rasul perintahkan itu, mastata'tum, semampu kalian, apa yang kalian mampu. Nah, di sini ya bahwa hadis ini diantaranya faidah hadisnya adalah intinya kita diperintah untuk melaksanakan perintah ya, apa yang Rasul perintah kita laksanakan, kemudian apa yang Rasul larang kita jauhi. Nah, di sini dalam hal ini tidak ada keringanan ya untuk melanggar sebagian dari larangan. Nah, jadi kalau untuk hal larangan ya tidak mastata'tum. Kalau di sini kan sesuatu yang faidza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Jadi ketika aku larang kalian, fajtanibu, maka jauhi, tidak ada tawar menawar kalau untuk larangan. Tetapi kalau untuk perintah, wa idza amartukum bi amrin, ketika aku perintah terhadap sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan. Jadi untuk pelanggaran tidak ada keringanan sedikit pun ya untuk melanggar sebagian larangan.
Tetapi kalau untuk amrun, perintah, nah itu sesuai dengan kemampuan. Karena tindakan meninggalkan itu adalah sesuatu yang ada yang harus dimampukan gitu ya. Kalau melaksanakan perintah, tentu saja itu adalah sesuai kemampuan untuk mewujudkan perintah itu. Nah, kemudian di sini juga ya ada tadi di antara suatu kaum dibinasakan itu adalah kasratu su'alihim, larangan banyak bertanya. Nah, di sini larangan banyak bertanya ya. Para ulama tentu saja membagi pertanyaan itu menjadi dua bagian ya. Pertama, bertanya sebagai bentuk belajar ya tentang sesuatu, misalkan tentang urusan agama. Tentu saja kalau ini diperintahkan ya, ada di ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau itu mah kalau bertanya, kalau di kajian kita juga suka banyak yang bertanya ya. Kalau ini beda lagi bahasannya, tetapi termasuk kan para sahabat juga sering nanya ke Rasul. Yang kedua adalah maksudnya pertanyaan di sini adalah bertanya dengan sebagai wujud penolakan ya. Penolakan misalnya kayak Bani Israel yang kita bahas di surah Al-Baqarah ya kemarin. Kan mereka itu banyak bertanya, ngeyel kan ketika diperintah untuk menyembelih anak sapi, menyembelih sapi kan mereka yang gimana warnanya, kemudian terus nanya, padahal mereka itu sesungguhnya tidak mau melaksanakan hal itu, sehingga semakin bertanya semakin dipersulit. Nah, jadi di sini kasratu su'alihim, larangan untuk banyak bertanya. Tentu saja bertanyanya dalam tanda kutip, banyak umat terdahulu yang mereka banyak bertanya ya, seperti Bani Israel itu, tapi nanyanya itu wujud menolak gitu ya, dan untuk ya mencemooh gitu ya, seperti itu. Kemudian mengingatkan kepada kita semua ya, waqtilafuhum, menyelisihi nabi ya, bahwa banyak sekali umat terdahulu yang berselisih dengan nabinya ya, bahwa kita kemarin sudah membahas bagaimana perselisihan antara Nabi Solih gitu ya, dalam surah kemarin kita membahas di surah Asy-Syam ya, di surah Asy-Syam bagaimana kaum Tsamud ya, yang mereka itu menyelisihi nabinya, diperintah harus menjaga untanya, tetapi mereka malah membunuh, sehingga Allah memberikan siksaan kepada mereka ya, selama 3 hari berubah wajahnya menjadi kuning, menjadi merah, menjadi hitam, kemudian langsung Allah hancur leburkan mereka ya, dari langit diberikan suara yang menggelegar, dari bumi gempa bumi, sehingga mereka tidak ada yang tersisa satupun. Nah, jadi banyak perselisihan yang dilakukan oleh umat Nabi terdahulu. Nah, sehingga intinya di sini ya, bahwa larangan di sini tentu saja mencakup yang sedikit dan banyak ya, karena tidak mungkin menjauhi larangan dengan menjauhi yang sedikit dan banyaknya. Misalnya kita dilarang riba, maka larangan itu tentu saja mencakup riba yang sedikit juga riba yang banyak ya. Jadi dalam bentuk larangan ini tentu saja semuanya gitu ya, tidak nggak apa-apa sedikit mah, misalnya timbang riba-riba sedikit nggak apa-apa. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian intinya meninggalkan sebab-sebab ya yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Kemudian intinya kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhinya ya, sesuatu yang dilarang. Nah, bahwa sebetulnya di sini kan manusia itu sudah punya kudroh ya, punya kemampuan, bahwa sesuai mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Nah, jadi ada kelompok tertentu seperti Jabariyah ya, bahwa manusia itu kan tidak punya kuasa, mereka terpaksa dengan perbuatannya. Bahkan mereka menyampaikan bahwa seseorang menggerakkan tangannya ketika berbicara itu tidak dengan kuasa dan kemauannya, melainkan itu adalah karena majbur, terpaksa ya. Nah, ini seperti orang-orang Jabariyah yang bahwa kita itu seperti wayang gitu, hanya Allah yang menggerakkan gitu ya, bahwa dalam hal ini, dalam meninggalkan larangan dan melakukan perintah itu kan menurut kaum Jabariyah banyak sekali sesuatu yang nyelenehnya ya, bahwa kita itu majbur, terpaksa. Ketika menjadi seorang pencuri ya,
karena Allah sudah menakdirkan kita menjadi seorang pencuri, kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, jangan sampai seperti orang-orang Jabariyah yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntutan sunnahnya. Jadi intinya ketika kita mendengar perintah Rasulullah ya, jangan dikatakan apakah itu wajib atau sunnah. Nah, pokoknya apa yang beliau perintahkan lakukan sesuai kemampuan. Jadi jangan dipilah-pilah ya. Jadi pokoknya intinya lakukan perintah dari Rasulullah ya sesuai kemampuan kita. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak seperti orang terdahulu yang sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak mentaatinya ya, hanya mendengar saja tetapi wa asaina, kami mendurhakainya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, pokoknya itu adalah bagian dari agama, baik itu yang ada dalam Quran ataupun ada yang ada dalam sunnah. Pokoknya kita harus mengamalkannya ya. Tentu saja dalam hal ini lebih fokusnya di sini al-muhafadzah ala sunnah. Jadi kita menjaga sunnah, baik itu bentuknya perintah, larangan. Pokoknya innal halal bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wal haram bayyinun, yang haram itu sudah jelas, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dalam hadis lain itu sudah sangat jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal haram itu ada sesuatu yang syubhat. Nah, ini yang harus kita lebih ihtiyat lagi. Nah, di sini banyak bertanya adalah salah satu sebab dibinasakan ya, kebinasaan. Apalagi yang kita juga kadang terjebak. Nah, di sekarang misalnya terjebak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya gaib, misalnya mempertanyakan sifat-sifat Allah, suasana hari kiamat, pokoknya sesuatu yang hal-hal yang gaib yang itu mah hanya untuk diimani, tidak untuk ditanyakan ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, bertafakurlah fi khalqillah, tentang makhluk ciptaan Allah ya. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kita berpikir tentang zat Allah. Zat Allah itu seperti apa? Kadang ada ya hari ini yang suka seperti itu. Karena umat terdahulu tentu saja mereka binasa karena banyak bertanya. Umat terdahulu mereka binasa karena banyak menentang nabi-nabi mereka. Nah, mungkin sudah lebih 6 menit ya. Hadisnya masih banyak. Kalaupun mau dibahas itu akan sangat sekali ya, akan sangat panjang. Intinya ini bisa dibaca lagi di rumahnya masing-masing. Nah, ini kata kunci untuk bahwa Rasulullah memberikan nasihat ya. Nasihatnya yang sampai menggetarkan para sahabat sampai menangis ya, menjelang wafatnya Rasulullah memberikan berbagai nasihat ya. Beliau memberikan nasihat bahwa bertakwalah kepada Allah, kita harus banyak sam'an ya, sami'na wa ata'na, banyak melakukan kami dengar, kami taat kepada pemimpin kita gitu ya. Meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya gitu ya. Barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, nah, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi nanti memang sekarang juga ya banyak sekali perselisihan. Maka nasihat dari Rasul, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, gigitlah kuat-kuat sunnah ya, sunnah dariku dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru atau sesuatu yang bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu kullu bid'ah dolalah. Nah, di sini kita diingatkan untuk sesuai segala sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, semuanya sesuai dengan Quran dan sunnah. I'adatul Islam ila aslihi, bahwa sedikit saya mengutip dari hadis Nabi bahwa sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah. Kata Rasul ya, kita diingatkan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Kalau mereka umat Yahudi kan 72 ya. Jadi Nabi sudah memprediksi bahwa sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu firqah saja. Ketika para sahabat nanya,
naon firqah yang akan selamat itu yang seperti apa? Kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Apa-apa yang sesuai Quran dan sunnah. Apa-apa yang aku ya Rasul dan sahabatku lakukan itu tentunya sesuai dengan Quran dan sunnah. Sehingga marilah kita melakukan berbagai akidah kita sesuai Quran sunnah, ibadah kita sesuai Quran sunnah, akhlak kita sesuai Quran sunnah. Nah, jadi mudah-mudahan tetap semangat dengan kita mempelajari Al-Quran di setiap harinya, mempelajari hadis di setiap harinya, dalam rangka kita untuk meluruskan kembali berbagai aktivitas kita bahwa harus disesuaikan dengan Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi dalam bertindak, baik ibadah kita apapun harus disesuaikan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syarat diterimanya amal itu hanya dua, yaitu ikhlas karena Allah dan tentu saja sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, waktunya sudah lebih. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk memampuhkan ya, untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, apalagi banyak sunnah-sunnah yang dilupakan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang telah memaparkan hadis tentang intinya ikutilah Rasulullah, begitu ya Bunda ya? Iya, ya betul Bun. Ya. Iya. Semoga kita sekalian bisa mengikuti, bisa mengamalkan apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bunda Fenty, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh kita yang nantinya akan bersaksi pada Allah bahwa di hari ini kita beramal soleh. Amin, Allahumma amin. Karena waktu juga Bapak Ibu dan para penggiat kajian subuh yang dirahmati Allah, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga senantiasa kita diringankan untuk selalu istiqomah mengikuti kegiatan subuh ini dan mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, dengan kebaikan dan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Banyak salah dari saya, mohon dimaafkan. Astaghfirullahu li wa lakum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum.